Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas kami, yaitu tentang perlawanan Sultan Hasanuddin di Makassar dan perang di Ponorogo. Tokoh Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin lahir di Makassar pada tahun 1631 dengan nama Malambosi. Ia juga memiliki nama Arab, yaitu Muhammad Bakir. Di usia 24 tahun, ia diangkat menjadi sultan di kerajaan Goa dengan nama Sultan Hasanuddin. Setelah naik tahta, Sultan Hasanuddin menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di Indonesia Timur untuk bersama-sama melawan Belanda. Saat itu Belanda ingin sekali menguasai jalur perdagangan rempah-rempah. Menyita 2 kapal Belanda. Perang antara Sultan Hasanuddin dan VOC dimulai pada tahun 1660. Belanda dibantu dengan kerajaan Bonn yang saat itu memang bermusuhan dengan kerajaan Goa. Dalam pertempuran tersebut, Tobala atau Panglima Bonn tewas. Sultan Hasanuddin mengadakan perjanjian dengan Belanda. Perjanjian ini tidak berlangsung lama karena isinya sangat merugikan Goa. Sultan Hasanuddin kemudian melakukan perlawanan. Ia kembali melancarkan serangan. Ia menyita 2 kapal Belanda yang bernama The Walvis dan The Lewin. Perang melawan VOC. Belanda sangat marah ketika mengetahui kapalnya disita. Dengan bantuan pangeran dari Bone, armada Belanda yang dipimpin oleh Cornelis Spelman menyerang kerajaan Goa. Sultan Hasanuddin akhirnya terdesak. Ia terpaksa menyetujui perjanjian Bungaya pada tahun 1667. Isinya merugikan kerajaan Goa. Sultan Hasanuddin kembali melakukan perlawanan, namun kali ini Belanda lebih kuat. Sultan Hasanuddin wafat pada tanggal 12 Juni 1670. Ia diangkat sebagai pahlawan nasional pada tahun 1973. Perang di Ponorogo atau Perang Jawa adalah pemberontakan yang dilancarkan oleh masyarakat Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Perang ini merupakan kekacauan terbesar yang terjadi pada kekuasaan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Berlangsung selama 5 tahun, dari tahun 1825 hingga 1830. Perang ini membuat kas pemerintah menjadi kosong ditambah kehilangan ribuan serdadu Eropa. Perang ini menewaskan kurang lebih 200.000 orang, baik militer maupun sipil, menjadikan pemberontakan paling berdarah dalam sejarah Hindia Belanda. Penyebab terjadinya Perang Diponegoro. Perang Diponegoro sendiri dapat dikatakan disebabkan oleh menguatnya pengaruh Belanda di dalam keraton. Banyak di antara punggawa keraton yang memihak Belanda karena mendapatkan keuntungan sendiri. Pangeran Diponegoro memutuskan hubungan dengan keraton pada Oktober 1824 dan pulang ke Tegalrejo. Ia membahas mengenai kemungkinan untuk melakukan pemberontakan pada Agustus tahun selanjutnya. Perang Diponegoro menghapus pajak bagi petani untuk memberikan ruang pembelian makanan dan senjata. Perang akhirnya pecah ketika Smithside pada Mei 1825 memperbaiki jalan Yogyakarta-Magelang melalui Tegalrejo. Patok-patok jalan ini melewati makam leluhur Diponegoro sehingga menyebabkan kemarahannya. Ia memerintahkan mengganti patok tersebut dengan tombak sebagai pernyataan perang terhadap Belanda dan Keraton Yogyakarta. Selanjutnya, kronologi perang. Keraton Yogyakarta berusaha untuk menangkap Diponegoro untuk mencegah terjadinya perang. Pihak keraton merasa bahwa Diponegoro semakin fanatik terhadap keagamaannya. Diponegoro diantaranya terlalu tenggelam dan mengabaikan hubungan dengan keraton, di mana ia bertugas sebagai wali raja. Kediamannya di Tegalrejo dibakar, namun pangeran dapat melarikan diri. Ia berpindah ke Kulonprogo dan kemudian ke Bantul, mendirikan basisnya di Gua Selarang dan berhasil mengajak berbagai elemen masyarakat untuk bergabung dalam Perang Suci. 15 orang
Pangeran bergabung dengan Diponegoro, ia juga merekrut bandit profesional untuk bergabung melawan Belanda. Perjuangan ini dibantu oleh Kiai Moja selaku pimpinan spiritual perang, dan kemudian Sentot Alibasa sebagai panglima perang. Pertempuran terjadi secara terbuka, bertempat di puluhan desa. Pangeran Diponegoro menyerbui pusat-pusat kekuatan Belanda ketika musim penghujanan tiba. Sementara Belanda pada musim yang sama akan mengusahakan untuk melakukan gencatan senjata. Masing-masing pihak menggunakan mata-mata, kurir, dan penjelajahan untuk melihat kelemahan dan peluang untuk menyerbu musuh. Jalur-jalur logistik dan pabrik mesiu dibangun di hutan-hutan Yogyakarta. Sementara Belanda rutin melakukan penghasutan dan provokasi di kalangan masyarakat maupun milik Diponegoro. Perang berlangsung secara stagaton sampai dengan tahun 1828 ketika Belanda di bawah Jenderal de Kock menerapkan taktik benteng Stelsel yang berfungsi untuk menjepit pasukan Jawa. Kiai Mojo berhasil ditangkap pada tahun yang sama. Menyusul tahun 1829, Pangeran Mangkabumi dan Sentot Alibasa menyerang kepada Belanda pada Maret 1830. Pangeran Diponegoro yang terjepit di Magelang kemudian menyerang kepada Belanda dengan catatan anggota-anggota Lakansarnya dilepaskan seluruhnya. Latar belakang Perang Diponegoro. Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1822 setelah wafatnya Sri Sultan Hamengkubuwono IV dikuasai oleh Residen Yogyakarta Hendrik Smisert yang mencampuri urusan kekuasaan keraton. Sementara itu, Gubernur Jenderal Van der Capellen meminta seluruh tanah sewa dikembalikan kepada pemilik dengan kompensasi tertentu. Hal ini tidak disetujui dengan Pangeran Diponegoro karena akan membawa keraton kepada kebangkrutan atas banyaknya tanah yang dikembalikan. Namun, Smisert berhasil meyakinkan Ratu Ageng dan Patih Danurejo selaku wali raja untuk memuluskan kebijakan tersebut. Keraton terpaksa meminjam uang dari Kapitan Tionghoa untuk membayar kompensasi tersebut. Sekian dari kelompok kami. Kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.